But if I play on the left wing, then yeah, I can attack more. So it doesn't matter for me. So Respect dengarnya. Eliano Raijendres langsung ngomong gini usai tidak dimainkan oleh Shin Tae-yong di laga versus Arab Saudi. Semua tahu kebusukan Arab Saudi. Ivar Jenner langsung bongkar sikap kotor Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semuanya ikut bangga. Menpora langsung sampaikan hal ini usai timnas Indonesia menang 2-0 tadi malam. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar timnas Indonesia dari kami. Terlanjur cinta Indonesia. Adik Tijani Raijendres langsung bangga gini soal posisinya yang jadi camat di timnas Indonesia. Nama Eliano Raijendres kembali mencuri perhatian usai masuk line up timnas Indonesia setelah sebelumnya dicoret oleh Shin Tae-yong. Meski belum dimainkan di laga lawan Arab Saudi, namun Eliano mengaku tetap merasa bangga dan bahagia bisa menjadi bagian dari skuad Merah Putih. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Eliano mengungkapkan perasaannya setelah sempat dicoret dari daftar pemain timnas oleh pelatih Shin Tae-yong saat melawan Jepang kemarin. Tentu saja saya kecewa, tapi saya paham itu keputusan pelatih. Ini adalah bagian dari proses belajar dan adaptasi saya di lingkungan baru, ujar Eliano. Pemain berusia 24 tahun ini memang baru bergabung dengan timnas Indonesia setelah proses naturalisasi beberapa waktu lalu. Meski belum mendapat kesempatan bermain di Stadion Gelora Bung Karno, ia tetap antusias mengikuti setiap sesi latihan dan mempelajari taktik Shin Tae-yong yang dikenal disiplin dan penuh strategi. Bagi saya, mengenakan jersey merah putih adalah sebuah kehormatan besar. Meski belum bermain di Gelora Bung Karno, saya tahu waktu saya akan tiba. Sementara itu, saya terus bekerja keras, belajar, dan mendukung rekan-rekan saya yang sedang berjuang di lapangan. Tambahnya, Eliano juga mengakui bahwa perjalanannya menuju tim utama tidaklah mudah. Sebagai pemain muda yang tumbuh di Belanda, ia harus beradaptasi dengan gaya bermain dan kultur sepak bola Asia yang berbeda. Meski begitu, ia merasa didukung oleh para pemain senior di tim dan fans yang terus menyemangatinya. Saya merasa diterima dengan hangat oleh semua orang. Dukungan dari rekan-rekan setim dan fans luar biasa. Mereka mengingatkan saya untuk terus sabar dan berusaha, kata Eliano. Mengejutkan, gelandang timnas Indonesia langsung keras gini usai dapat kartu kuning gara-gara permainan busuk Arab Saudi. Ivar Jenner menyoroti permainan kotor Arab Saudi saat menghadapi timnya di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Arab Saudi kerap memperagakan permainan kotor. Para pemain Arab Saudi mudah terjatuh untuk mendapatkan keuntungan pelanggaran. Mereka juga tak ragu untuk membuang-buang waktu. Selain itu, mereka juga ingin para pemain timnas Indonesia terpancing emosi dari taktik ini. Namun, permainan kotor Arab Saudi tidak membuat timnas Indonesia ciut. Skuad Garuda berhasil menutup laga dengan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi. Permainan kotor Arab Saudi berhasil memancing perhatian wasit asal Uzbekistan, Rustam Rutfulin yang memimpin pertandingan itu. Supporter di stadion pun meneriaki Rutfulin dengan kata mafia karena dinilai berat sebelah. Wasit pun condong menguntungkan tim tamu pada laga tersebut. Dalam pertandingan tersebut, Arab Saudi sukses membuat timnas Indonesia melakukan 15 pelanggaran. 5 pelanggaran diantaranya berbuah kartu kuning. 1 diantaranya kartu merah untuk Justin Hubner pada menit ke-89. Ivar Jenner jadi salah satu pemain yang mendapatkan kartu kuning. Dirinya mendapatkan kartu kuning pada menit ke-80 9 usai memprotes keputusan Rustam Rutfulin. Anda tahu, beberapa hal, seperti membuang-buang waktu, hal-hal semacam itu, ujar Ivar Jenner dilansir bolasport.com dari antaranews.com. Kartu kuning, kartu merah bisa saja terjadi. Lanjutnya, soal kartu kuning yang didapatkannya adalah tindakan yang tak perlu dilakukan. Itu sedikit bodoh, saya pikir.
Sebenarnya itu bukan pelanggaran, tapi saya cukup agresif kepada wasit. Jadi saya terkena kartu. Jelas pemain berusia 20 tahun itu mengomentari 4 laga tersisa melawan Bahrain dan Cina di kandang serta Australia dan Jepang di kandang lawan. Gelandang itu menilai timnya harus meraih setidaknya 3 kemenangan untuk menyegel tiket Piala Dunia 2026. Kemenangan yang sangat bagus. Saya senang juga bisa bermain lagi, ujar pemain Jong Utrecht tersebut. Sayang saya terkena skor saat melawan Jepang, jadi sangat senang bisa kembali sekarang. Kami harus terus maju di 4 atau 5 laga selanjutnya. Saya pikir kami harus memenangkan 3 di antaranya, lalu kami bisa pergi ke Piala Dunia, kata dia. Ikut seneng dengarnya. Menpora langsung sumringah begini usai kemenangan perdana Indonesia di kualifikasi ronde 3. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, mengaku senang menyaksikan timnas Indonesia bisa meraih kemenangan 2-0 atas Arab Saudi. Timnas Indonesia yang banyak diragukan media asing akhirnya mampu membuat kejutan dengan mengalahkan Arab Saudi. Skuad Garuda meraih kemenangan melawan Arab Saudi melalui 2 gol yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Pemain Oxford United tersebut sukses mencetak gol pada menit ke-32 dan 57 ke gawang Arab Saudi. 2 gol yang disarangkan Marcelino Ferdinand itu membuat posisi timnas Indonesia langsung berubah. Tim Merah Putih jadi menempati posisi ketiga klasemen grup C dengan mengemas 6 poin. Setelah menyaksikan langsung perjuangan timnas Indonesia ini, Dito Aryo Tejo mengaku bangga karena penampilan tim Merah Putih yang luar biasa ini didapatkan lewat kerja keras semua anggota tim. Ya, ini berkat kerja keras dari timnas kita. Apresiasi ke seluruh pemain dan pelatih juga PSSI, ujar Dito Aryo Tejo kepada awak media, termasuk bolasport.com di SUGBK. Prediksi 2-0 tadi sore tercapai, tetapi ini bukan asal saja. Namun ini adalah dari permainan melawan Arab Saudi di laga away lalu, ucapnya. Kita sekarang di posisi ketiga, Masya Allah ketiga, jadi semoga bisa dipertahankan. Setelah melihat pertandingan langsung dan tahu gol itu dicetak oleh Marcelino, Dito pun merasa bahagia karena dia menilai bahwa penampilan apik pemain berusia 20 tahun ini adalah contoh dari hasil pembinaan. Mantan pemain KMSK Denze tersebut diketahui merupakan produk dari Persebaya Surabaya. Pemain andalan Shin Tae-yong tersebut memulai sepak bola dari pembinaan usia dini hingga jadi langganan di timnas Indonesia. Untuk itu, Menpora menilai bahwa keberhasilan Marcelino Ferdinand adalah bukti dari pembinaan. Walaupun saat ini Marcelino tengah berkarir untuk klub asal Inggris Oxford United, Menpora menilai bahwa dia merupakan salah satu pemain lokal yang berhasil unjuk gigi dari program pembinaan hingga senior. Saya sangat bangga dan inilah salah satu bukti pembinaan di mana adanya kolaborasi antara pemain diaspora dengan pemain yang sudah dari kecil di sini, tutur Menpora. Hari ini 2 gol diciptakan oleh Marcelino, anak muda Indonesia, pungkasnya.